Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syafiatul Khairiyah, NIM 1810111016 dari kelompok 3, akan mencoba menjelaskan tentang metode pembelajaran kisah dalam Al-Quran dan Hadis. Kisah secara sistematis adalah cerita atau hikayat, sedangkan etimologi kisah merupakan bentuk jamak dari kisos, masdar dari qoso yaquso, yang artinya menceritakan dan menelusuri atau mengikuti jejak. Sedangkan terminologi kisah Al-Quran memiliki dua makna, yaitu yang pertama al-qasah fil Quran, yang artinya pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat terdahulu. Yang kedua adalah qasah Al-Quran, yang artinya karakteristik kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Kisah berbeda dengan dongeng dan sejarah. Dongeng dan kisah sama-sama memperhatikan narasi yang menarik, akan tetapi tujuannya berbeda. Dongeng cenderung untuk hiburan, walaupun terkadang ada muatan pelajarannya, sedangkan kisah mengandung unsur seni dengan menekankan unsur pelajaran. Sejarah bisa dikisahkan oleh seseorang, tetapi keberadaannya harus bisa dilacak ke akar-akarnya. Maksudnya itu harus ada bukti-buktinya. Metode kisah adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita atau kisah dari pendidik kepada peserta didik. Dalam kegiatan pelaksanaan metode kisah dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan, memberikan keterangan atau penjelasan tentang hal-hal baru dalam rangka menyampaikan pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai kompetensi dasar. Untuk dapat memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran hadis, tidak cukup hanya dengan membaca teks dan terjemahannya saja, akan tetapi perlu adanya penjelasan mengenai isi kandungan materi-materi yang sedang dipelajari, yaitu dengan melalui metode kisah. Selanjutnya yaitu metode kisah dalam perspektif Al-Quran. Metode kisah sangat banyak ditemukan dalam Al-Quran dan juga hadis. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat nama surat Al-Qasas yang artinya kisah-kisah. Kisah dalam Al-Quran, tema, sistematika, dan metodenya tidaklah murni seni dan bukanlah dongeng kosong belaka. Kisah-kisah dalam Al-Quran memang ditujukan untuk dijadikan ibrah atau pelajaran dan hikmah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Klasifikasi jenis-jenis kisah dalam Al-Quran menurut para ulama dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kisah-kisah para nabi. Di sini dicontohkan ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Muhammad SAW, dan kisah Nabi yang lainnya. Yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa pada masa lalu dan orang-orang selain para nabi. Contohnya kisah Thalut dan Jalut, kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, dan yang lainnya. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Seperti contohnya ini ada perang Badar dan perang Uhud dalam surat Ali Imran dan lainnya. Yang keempat yaitu kisah-kisah gaib. Sebagai contohnya ini ada kisah perkara Nabi Isa alaihissalam seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 119. Tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran di sini dicantumkan ada 4, yaitu yang pertama diharapkan dapat memupuk keimanan, yang kedua membuktikan keumumian Nabi Muhammad SAW, yang ketiga lahir keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman jatuh dalam
kesusahan dan keterpurukan. Dan yang terakhir yaitu seluruh agama yang dibawa para nabi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, metode kisah dalam hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan kisah-kisah, sehingga beliau menjadi orang yang pertama kali yang menggunakan metode kisah dalam pendidikan dan dakwah kepada umatnya. Metode kisah inilah Nabi Muhammad SAW menanamkan nilai-nilai keimanan dan pendidikan kepada para sahabat. Selanjutnya yaitu kelebihan metode kisah. Yang pertama, pendidik dapat menguasai kelas bila penyampaian suatu kisah atau cerita menarik. Yang kedua, pendidik dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik dalam waktu relatif lama. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan emosi peserta didik. Yang keempat, mengandung ibrah atau nasihat. Yang kelima, pendidik dapat menyampaikan pesan pendidikan atau pesan moral bagi peserta didik. Di samping adanya kelebihan, metode kisah juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, peserta didik sering terbuai dengan jalannya cerita, sehingga tidak dapat mengambil intisarinya apabila tidak disimpulkan di akhir cerita atau kisah. Yang kedua, yaitu menyebabkan peserta didik menjadi pasif, karena pendidiknya yang aktif dalam menyampaikan kisah dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu peserta didik cenderung hafal isi cerita daripada pesan yang dikandung oleh cerita atau kisah yang disampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.